Jadi yang pertama saya langsung saja ke problemnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya integral dengan integral fungsi rasional, ini namanya fungsi rasional, di mana pembilang dan penyebut mempunyai derajat yang sama, ya, pangkatnya pangkat 1 ini pembilang penyebut, kita bisa melakukan dengan cara kita bagi dulu, gitu ya. Nah, X kalau dibagi dengan X min 1 itu kan, saya bisa tulis X min 1 kali 1 itu X min 1, kalau saya kurangi jadi 1. Kalian kan udah belajar polinom ya, betul? Oh, belum? Oh, oke. Tapi kan pembagian seperti ini tahu lah ya. Artinya kan X dibagi X min 1 itu, artinya hasilnya 1, sisanya 1. Tapi cara nulisnya begini kan, gitu. Seperti 8, kalau dibagi 3 itu kan 2, sisanya 2. Cara nulisnya kan tapi 2 tambah 2/3. Tapi kita bukan artinya sisanya 2/3 ya, salah ya. Sisanya itu 2. Nah, jadi kita bisa tulis menjadi 1 ditambah 1 per X min 1. Kalau diintegralin ini jadi integral 1 ditambah integral dx dibagi X min 1. Integral 1 itu X. Integral dx dibagi X min 1 itu kan sama dengan integral dx min 1 dibagi X min 1. Apa artinya? Dx itu kan turunan X, 1. Dx min 1 itu kan turunan X min 1, juga 1. Makanya dx itu sama dengan dx min 1. Nah, kita punya integral D dibagi U, yang kemarin itu kita punya ln U kan. Maka di sini kalau dx min 1 dibagi X min 1, integralnya ya berarti ln X min 1. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan, saya nggak mau dibagi. Boleh. Namanya manipulasi aljabar. Manipulasi aljabarnya buat bentuk pembilang sama dengan penyebut. Memuat bentuk yang penyebut, yaitu X min 1 kan. Tapi kan pembilangnya X. Berarti X min 1-nya mesti ditambah 1 supaya kembali lagi ke soal semula. Maka ini kita bisa tulis sama seperti apa yang saya tulis di atas. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau melakukan pembagian dengan cara seperti ini, kita bisa melakukan manipulasi aljabar seperti itu. Ya. Ini itu dan itu ini itu sama, ya kan? Ini itu. Nah, ini itu sama dengan itu ini. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya kasih contoh yang kedua. Ya. Oke. Contoh yang kedua begini. Sekarang kalau saya punya si pembilangnya derajatnya lebih gede. Kalau tadi kan sama nih. Kalau sekarang lebih gede. Ya sama kayak tadi. Kamu bagi dulu atau kamu lakukan manipulasi aljabar seperti tadi yang saya bilang. Kita bisa buat begini. X kuadrat min 1 tambah 1. Ya. Ini jadi X min 1, X plus 1 dibagi X min 1 ditambah 1 dx dibagi X min 1. Alias integral X plus 1 dx ditambah integral dx min 1 per X min 1. Alias setengah X kuadrat ditambah X ditambah ln X min 1. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan bawahnya yang lebih gede misalkan. Gitu ya, pangkatnya bawahnya yang lebih gede, atasnya lebih kecil. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Oh, ini integral X dx, bawahnya itu bisa difaktori nih. Gitu ya. Nah, ya sudah. Kalau bawahnya kita bisa faktorkan, nah, kita bisa buat begini. Namanya ini partial fraction. Pecahan parsial. Gitu ya. Pecahan parsial itu begini. Bentuk 1 per X min 1 kali X plus 1, itu kita bisa tulis menjadi A per X min 1 ditambah B per X plus 1. Ya. Nah, ini sama dengan, kalau kita sama dengan, samakan penyebut, ini menjadi A X plus 1 ditambah B X min 1. Di mana penyebutnya udah sama nih sekarang. Berarti tinggal pembilangnya yang kita samakan. Karena pengennya ini
Sama kan? Berarti 1 sama dengan A kali X tambah 1 tambah B X min 1. Atau kita kumpulkan yang ada X yaitu A tambah B. Yang nggak ada X itu berarti A kurang B. Jadi kesimpulannya 1 itu kan sama dengan X kali 0 tambah 1. Jadi 0 itu adalah A tambah B dan 1 dengan A kurang B. Lalu dari 2 ini kita eliminasi substitusi. Nah, kita punya dapat kalau dijumlahkan menjadi 1 sama dengan 2A berarti A-nya setengah. Dan kalau kita kurangi berarti kita akan punya 2B sama dengan min 1 alias B-nya min setengah. Gitu ya. Oke. Jelas sampai situ? Kalau nggak jelas nanti langsung di chat saja. Ya, di chat. Nggak jelas gitu bagian mana nanti sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya ini bisa ditulis menjadi oh maaf, ini X aja ya, ini 1 aja ya, supaya karena sebelah kanan sudah saya tulis 1 kan. Nah, jadi kesimpulannya integral 1 dx dibagi X min 1 kali X plus 1 itu berapa? Jadi saya bisa tulis menjadi integral A-nya tadi setengah, jadi setengah per X min 1 ditambah integral min setengah dibagi X plus 1. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah setengah len, ya, dikurang setengah len. Nah, gitu. Gitu ya. Jelas habis itu? Ya. Oke, lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa integral fungsi trigonometri. Hati-hati. Kalau kemarin saya ajarkan integral dengan substitusi trigonometri. Kalau ini fungsi trigonometri ya, bukan substitusi. Maksudnya gini. Kita kan tahu integral sin itu min cos. Tapi kalau misalkan itu pangkat 1, kalau pangkat 2 gimana? Ya, kita linearkan bentuk sin kuadratnya. Cara melinearkan itu gimana? Kan kamu udah belajar trigonometri, ya. Ujiannya juga bagus-bagus, ya kan? Nah, sin kuadrat itu sama dengan apa? Sin kuadrat itu kalau dilinearkan di setengah min setengah cos 2x. Gitu ya. Nah, kalau udah linear enak. Kita bisa melakukan integral. Jadi seperti ini. Tuh. Integral setengah dx setengah x. Kemudian integral cos 2x itu sin 2x. Tapi dibagi turunan 2x kan begitu. Kalau integral kan kita bagi dengan turunan dalamnya si 2x kan. Jadi integral cos 2x ini jadi seperti itu. Dapat kan? Jadinya setengah x min seperempat sin 2x. Gitu. Ya. Nah, itu integral sin kuadrat x. Sekarang kalau naik lagi nih derajatnya jadi pangkat 3. Kalau pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 3 itu gini. Sin kuadrat kali sin. Gitu ya. Lalu sin ini kan bisa ditulis jadi turunan cos dikali negatif. Turunan cos kan min sin, dikali negatif jadi sin kan. Nah, sin kuadrat ini bisa dijadiin 1 min cos kuadrat. Nah, sekarang bentuknya kan semua dalam cos kan. Jadi kayak 1 min u kuadrat du. Nah, ini kan jadi min integral d cos gitu ya. Plus integral cos kuadrat d cos. Tuh. Yang pertama, integral d cos. Kalau integral dx itu x. Kalau integral d cos ya cos. Karena kan bergantung dari si apa yang ditekankan gitu ya. Yang ini integral operatornya. Operatornya sini d cos kan. Cos. Jadi kalau integral dx itu x, integral d cos ya cos. Nah, kayak di sini integral u kuadrat du ya jadi sepertiga u pangkat 3. Tuh. Jadi gini jawabannya. Gitu ya. Lanjut. Lagi lah ya. Pangkat 4 gimana? Nah, kalau pangkat 4, kita punya begini. Ini kan nggak bisa kayak tadi, sin pangkat 3 kali sin. Sin x dx-nya dibuat jadi cos. Kenapa? Karena sin pangkat 3-nya kamu nggak bisa dijadikan cos kan?
Kita nggak punya sin pangkat 3 jadi cos. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita linearkan kayak tadi. Sin kuadrat kita kuadratkan, di mana sin kuadrat itu setengah min setengah cos 2x, kita kuadratkan. Ini menjadi 1/4 min 2AB, yaitu setengah cos 2x, gitu ya, plus 1/4 cos kuadrat. Nah, masih ada bentuk kuadrat, linearkan lagi. Jadi integral 1/4 min setengah cos 2x plus 1/4 buka kurung setengah plus setengah. Cos kuadrat x itu kan setengah plus setengah cos 2x. Gitu ya. Kalau cos kuadrat 4x berarti setengah plus setengah cos 4x gitu loh. Ya. Gitu kan? Dan kamu tahu sekali lagi cos x itu sama dengan setengah plus setengah cos 2x. Berarti kalau cos kuadrat 2x setengah plus setengah cos 4x. Gitu ya. Nah, sudah. Selanjutnya tinggal diintegralin saja. 1/4 sama 1/8. Itu kalau dijumlah jadi 3/8. Diintegralkan jadi 3/8x. Kemudian di sini setengah cos 2x diintegralkan jadi min 1/4 sin 2x. Kemudian di sini 1/4 kali setengah cos 4x berarti 1/8 cos 4x diintegralkan menjadi 1/32 sin 4x. Ditambah konstanta. Gitu. Nanti pangkat 5 gimana? Pangkat 6 gimana? Cari sendiri. Kan udah diajari saya pangkat 4 ya. 5, 6 dan seterusnya ya kurang lebih nanti mengikuti cara seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk cos gimana? Mirip dengan sin begitu. Ya, saya nggak akan jelaskan. Nanti kamu bisa kerjakan di latihan. Sekarang saya ajarin yang tangan ya. Kalau tangan gimana nih? Nah, kan tangan X itu sin dibagi cos. Sin itu turunan cos. Dikasih negatif depannya. Ini kan jadi kayak min integral du per u. Len u-nya cos. Ya, bisa ditulis jadi len cos pangkat min 1. 1 per cos itu sekan. Nah, jadi kenapa integral tangan non sekan? Kalau di sini saya punya tangannya tangan kuadrat, gimana? Ya udah, tangan kuadrat itu kan kita bisa tuliskan dalam identitas dengan sekan kuadrat. Tangan kuadrat plus 1 itu sekan kuadrat. Jadi tangan kuadrat itu sekan kuadrat kurang 1. Kita tahu integral sekan kuadrat itu tangan. Karena turunan tangan sekan kuadrat. Dikurangi integral 1 dx itu x. Jadi jawabannya ini. Tuh. Sekarang kalau pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 3 ini kan bisa saya tulis jadi tangan x kali tangan kuadrat. Kan kamu tahu bahwa tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat kurang 1. Gitu kan ya? Nah, kemudian ini kita bisa tulis jadi tangan kali sekan kuadrat dikurangi integral tangan. Lalu kamu tahu juga bahwa ini bisa ditulis jadi tangan sekan, gitu kan ya, kali sekan dikurangi integral tangan. Nah, kita tahu tangan sekan itu kan turunan tangan kan, turunan sekan kan, jadi integral sekan desekan. Tuh, karena kan sekan itu kan turunannya tangan sekan. Ya, dikurangi integral tangan. Gitu. Jadi kesimpulannya integral UD setengah U kuadrat, integral sekan desekan setengah sekan kuadrat. Integral tangan tadi sudah dicari, len sekan. Nah, gitu hasilnya. Jelas ya? Nanti tangan 4 gimana? 5 gimana? Cari sendiri. Gitu ya. Nanti bisa latihan. Jadi memanfaatkan trigonometri, identitas juga. Ya. Oke, nah makanya kalau trigonometri kemarin itu harus bang tuh ya. Ya kalau kayak buah itu tinggal dipetik gitu sekarang ya. Ininya. Tinggal kita kerjakan yang berkaitan dengan trigonometri yang kemarin sudah kalian kuasai gitu. Ya. Oke. Nanti kotangan juga sama begitu ya. Nah, sekan nanti coba bolehlah sekan nih. Integral sekan apa sih? Integral sekan kan udah diajarin. Sekan kali 1 gitu kan ya, di mana
Nanti 1 itu bisa ditulis jadi sekan plus tangan, ya dibagi sekan plus tangan. Ya, di mana yang atas ini kan bisa ditulis jadi sekan kuadrat ditambah sekan tangan. Bawahnya sekan plus tangan. Sama dengan atas itu merupakan turunan sekan plus tangan. Kalau dilihat dengan baik-baik gitu ya, kita bisa melihat di atas itu sekan kuadrat plus sekan tangan itu kan turunan sekan plus tangan. Jadi ini jadi 1/U DU. Ln U. Tuh, gitu loh. Ya. Nah, gimana kalau sekarang sekannya sekan pangkat 2? Sekan pangkat 2 itu kan kamu udah tahu turunan tangan tuh sekan kuadrat ya, integral sekan kuadrat tangan langsung gitu. Ya kan? Kalau sekan pangkat 3 gimana? Nah, ini kan kemarin udah diajarin. Caranya gimana? Pakai parsial namanya kan. Kan udah diajarin ya, integral parsial ya. Jadi sekan pangkat 3 itu sekan kali sekan kuadrat. Sekan kuadrat itu siapa sih? Sekan kuadrat itu turunan tangan. Jadi ini U, ini DU. U DV, sorry. Ini U, ini DV. Ya. Nah, ini U, ini DV, ini DV. Kan kamu tahu integral parsial, integral UDV itu apa? UV min integral VDU kan? Nah, jadi kita pakai di sini. Yaitu UV. UV ya, min integral VDU. DU itu adalah turunan sekan. Sekan tangan kan turunannya kan? Gitu. Tuh gitu. Ya. Jadi ini sama dengan sekan tangan dikurangi integral sekan kali tangan kuadrat. Tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat kurang 1. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya sudah. Tinggal di solve aja ini. Sama dengan sekan tangan dikurangi integral, ini sekan pangkat 3 ditambah integral sekan. Sekan pangkat 3 muncul sekali lagi, berarti tinggal pindahkan ke sebelah kiri. Gitu kan ya. Kita punya di sini sekan tangan. Gitu kan. Integral sekan ln sekan plus tangan. Gitu ya. Nah, nanti tinggal dibagi 2. Gitu ya. Karena di sini sebelah kirinya ada 2. Jadi dikali setengah nih di sini nih. Tuh. Gitu loh. Ya. Oke. Silakan diamati dulu. Oke, sudah? Kalau sekan pangkat 4 gimana? Nah, kalau sekan pangkat 4 itu kan berarti sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat itu apa sih? Sekan kuadrat itu turunan tangan. Tuh, gitu ya. Lalu kalau di sini ada di tangan sekan kuadratnya, yuk mesti ganti dalam tangan. Gimana? Sekan kuadrat tambah 1. Tuh, selanjutnya masalah selesai. Integral tangan kuadrat D tangan, sepertiga tangan pangkat 3. Integral 1 D tangan, tangan. Ya, selesailah. Gitu. Kalau pangkat 5 gimana? 6 gimana? Cari sendiri. Gitu ya. Sebagai latihan. Gitu. Oke. Sip ya. Baik. Nah, kalau sudah, nanti ini sebagai latihan bisa dikerjakan, nggak sekarang, nanti saja ya. Saya mau materi dulu abis ini ya. Teknik pengintegralan. Cuman ini saya tulis dulu, tulis ya. 1, nanti kamu bisa kerjain integral ln X per X. Harusnya gampang. 2, dx dibagi ini. 3, nanti tolong bagi yang ini apa? Bisa share ke Timothy, share ya. Nah, temannya Timothy share ya. Nanti yang nggak share berarti ketahuan, bukan temannya ya. Oke.
Yang keempat. Ini. Yang kelima. Banyak latihan. Saya lihat nih yang soal-soal turunan, ulangan turunan kok udah banyak latihan, sih ada yang nggak baik nilainya ya, saya kira ya. Kalau masih nggak jelas ditanyakan gitu. Ya, 24 dah cukup. Yang bagian pertama ya. Oke, lanjut. Ini sudah belum ditulis atau mau di SS? Udah, saya mau lanjutin. Udah? Ada yang belum? Oke. Nih, berikutnya adalah teknik berikutnya, substitusi trigonometri. Saya coba review lagi ya. Kemarin kalau nggak salah udah ya, substitusi trigonometri, betul? Ya, jadi gini. Kalau saya punya integran. Integran tuh apa sih? Integran tuh ini nih. Nih, ini integran. Ya, integrannya nomor 1 bentuknya ini akar A kuadrat min U kuadrat. A-nya positif gitu ya. Nah, kita bisa pakai substitusi U sama dengan A sin T. Di mana T-nya itu min setengah pi sampai setengah. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti ini kan turunannya jadi A cos T dt. Ya. Oke. Kemudian yang ini nanti akan menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat alias sama dengan A cos T. Nah, gitu. Ya. Jadi maksudnya itu, satu, udah nggak ada bentuk akar. Yang kedua, bentuk A kuadrat min U kuadrat yang tadinya pengurangan, ya, menjadi perkalian. Nah, oke. Jadi kita akan memudahkan soal-soal yang seperti ini nanti. Misalkan DU dibagi akar 4 min U kuadrat. Bawahnya kan ini susah nih kalau dibuat begini. Kalau jadi perkalian, jadi gini.
integral, misalkan dx ya. Ini kan saya misalin tadi x-nya adalah, atau boleh deh pakai u. U-nya saya misalin tadi apa? Berarti 2 sin T. Gitu. Jadi di sini 2 cos T dt, di bawahnya akar 4 min. U di 2 sin T, 4 sin kuadrat, jadi keluar jadi 2 cos T. Tuh kan kejebret. Jadi integral dt itu T. Gitu. Integral dt kan T kan? Ya. Nah, T-nya apa? Nah, T-nya mesti dilihat lagi di sini. Kan tadi U-nya 2 sin T. Berarti T sama dengan sin inverse U per 2. Gitu kan ya? Sin inverse U per 2. Ya kan? Gini nih. Sin T itu sama dengan U per 2. Berarti T-nya sama dengan sin inverse U per 2. Namanya itu. Jadi ini jawabannya ini. Tuh. Di mana tadi sudah kita substitusi si T-nya ke dalam U. Ya, jadi balik lagi. Karena integralnya dalam U, ya hasilnya mesti dalam U juga. Gitu loh. Ya, jelas ya? Itu tujuannya. Yang kedua, kalau integrannya itu bentuknya akar A kuadrat plus U kuadrat, sebenarnya nggak harus ada akar ya. Mau A kuadrat plus U kuadrat doang juga boleh. Nanti substitusinya apa? Substitusinya itu kita bisa menggunakan U sama dengan A tangen T. Di mana T-nya dari min setengah pi sampai setengah pi. Tujuannya buat apa sih ini tuh? Tujuannya, kan ini keluar A cos T nih. T-nya di min setengah pi sampai setengah pi kan cos T itu positif. Gitu ya. Oke, kan keluar dari akar. Akar kan jawabannya selalu positif. Tak negatif gitu, lebih tepat. Nah, ini juga sama. Ya, U sama dengan A tangen T, T-nya di situ. Karena nanti dia akan keluar dari akar yang hasilnya harus selalu tak negatif. Kan jadinya ini akan menjadi akar A kuadrat plus A kuadrat tangan kuadrat T. Alias A 1 plus tangan kuadrat sekan kuadrat diakarin sekan. A sekan T jadinya. Tuh kan. Ya, ngerti nggak? Gitu caranya. Satu lagi, yang ketiga, kalau misalkan kita memuat bentuknya akar U kuadrat min A kuadrat, ya, kamu misalin U-nya A sekan T. Gitu ya. Dimana nanti T-nya itu di antara 0 sampai setengah pi. Nanti ini akan jadi apa? Ini akan jadi akar A kuadrat sekan kuadrat T min A kuadrat itu sama dengan A sekan kuadrat min 1 itu kan tangan kuadrat diakarin tangan. Jadi A tangan T jadinya. Gitu. Ya. Nanti DU-nya bisa diganti di ini A sekan kuadrat T dt. Di sini DU-nya adalah A T tangan T dt. Gitu loh. Ya. Oke. Jelas sampai situ? Ya, yang nggak jelas ditanya ya, ditanya. Coba ditanya aja. Oke, sip. Udah ya, lanjut ya. Oke. Nah, eh,
perlu contoh kali ya. Jadi gini nih. Kalau saya punya gini misalkan saya punya integral dx dibagi misalkan apa ya. Nah, ini nggak ada akar nih bentuk ini. Nah, gini. Kayak tadi. Saya pengen keluar dari bentuk penjumlahan tadi. Pengen jadi perkalian. Jadi X-nya. X-nya tangen T kalau di sini kan. Jadi dx sama dengan sekan kuadrat T dt. Jadi kita punya dx-nya tadi sekan kuadrat T dt. Kita bagi dengan 1 plus x kuadrat adalah tangen kuadrat T. Kita kuadratkan. Jadi ini sekan kuadrat T dt. Kita bagi dengan 1 plus tangan kuadrat kan sekan kuadrat. Dipangkatkin 2 jadi pangkat 4. Ya, kejebret, kecoret. Ini jadi sekan kuadrat. Sekan kuadrat cos kuadrat. Nah, bagaimana mengintegralkan cos kuadrat? Linearkan. Setengah plus setengah cos 2T. Ini menjadi setengah T tambah 1/4 sin 2T. Ini sama dengan, siapa itu T? Dari sini. T sama dengan tangen inverse X. Tuh, gitu ya. Lalu, sin 2T itu 2 sin T cos T. Jadi ini setengah tangen inverse X ditambah setengah siapa sin T dari sini. Nah, tangen T itu kan X dibagi 1. Ini berarti akar 1 plus X kuadrat. Berarti sin T adalah X dibagi akar 1 plus X kuadrat. Siapa cos T? 1 dibagi akar 1 plus X kuadrat. Jadi U punya ini setengah tangen inverse X ditambah setengah X dibagi ini. Itu bro. And sis. Oke. Cukup ya. Satu contoh saja. Jadi maksudnya dia nggak perlu ada akar juga bisa. Gitu ya. Oke. Nah. Saya akan masuk sekarang ke integral fungsi rasional namanya. Integral fungsi rasional tadi sudah, cuman ini yang lebih kompleks yaitu begini. Fungsi rasional itu bentuknya itu Px dibagi Qx dengan P dan Q-nya itu polinom. Polinom itu ya salah satunya persamaan kuadrat gitu kan ya. Fungsi kuadrat maksudnya ya. Nah, seperti itu ya. Pangkat 3 juga boleh. Nah, itu polinom seperti itu, suku banyak gitu ya. Nah, bagaimana kita mengintegralkan fungsi rasional tersebut? Contoh, kalau saya punya bentuk begini, saya bisa buat bentuk tersebut menjadi sebelah kanan yang disebut sebagai partial fraction tadi, pecahan parsial. Jadi, kenapa atasnya A sama B konstanta? Karena kan kalau atasnya itu masih memuat X, artinya kita masih bisa ngebagi. Karena kan kalau atasnya pangkat 1 atau lebih, masih bisa dibagi dengan yang bawahnya pangkat 1. Jadi tentu atasnya mesti A sama B, karena sebelah kiri juga atasnya kan bukan pangkat 1 dan seterusnya, lebih dari 1, enggak. Dia kurang dari dia merupakan konstanta gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kamu cari AB-nya. Tuh. Cari AB-nya kan begini. Ya. Bawahnya kan udah sama nih. Berarti tinggal atasnya yang disamain. Nah, sama kayak tadi ya. AX min 1 tambah BX alias X dalam kurung A tambah B dikurangi A. Jadi 1 itu sama dengan min A tambah B itu sama dengan 0. Jadi ketemu di sini B-nya sama dengan 1. Jadi nanti bentuk ini bisa ditulis jadi min 1 dibagi X ditambah 1 dibagi X min 1. Jadi kalau kamu integralkan ini, kamu tinggal mengintegralkan ini saja. Tuh, gitu. Ngerti nggak? Itu caranya. Ya. Nah, itu bentuk yang pertama.
Sekarang kalau saya punya bentuk yang kedua, ini X kuadrat nih. Kalau X kuadrat, kita lihat si X kuadrat ini kan faktornya bisa ada X, juga X kuadrat. Sedangkan X min 1, X min 1 doang. Jadi bentuknya A, ini B, ini C. Nah, begitu. Ya. Nanti selanjutnya sama, tinggal cari nilai A, B, C, dan integralkan. Sekarang kalau bentuknya begini gimana? Kita memuat bentuk pangkat 2 yang definite. Yang depannya dulu A per X. Selanjutnya yang 1 plus X kuadrat ini atasnya BX tambah C. Kenapa? Karena kan bawahnya pangkat 2 ya, yang merupakan definite. Berarti atasnya pangkat 1 maksimumnya. Nanti dalam hal B-nya 0 ya nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Kenapa sih kalau yang ini pangkat 2 atasnya nggak BX tambah C? Ya sebenarnya nanti itu udah pasti dipastikan. Boleh. Nanti B-nya pasti 0. Makanya kita langsung aja gitu ya. Kalau yang bukan definite, udah pasti dia nggak ada unsur X-nya gitu ya. Kalau untuk yang B per X kuadrat gitu ya. Nah, contoh lain ya. Saya punya gini. 1 per X kali 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Ini berarti A per X. Nah, lalu 1 plus X kuadrat dikuadratkan itu ada bisa 1 plus X kuadrat sama 1 plus X kuadrat dikuadratkan. 1 plus X kuadrat itu BX tambah C. 1 plus X kuadrat dikuadratkan itu DX tambah E. Itu bentuknya. Ya, dia mengulang kuadrat definite yang mengulang bentuknya itu. Nanti kamu tinggal cari A, B, C, D, E-nya, selanjutnya tinggal diintegralin. Nah, caranya begitu. Ya. Sok ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, dah, bisa lanjut. Ada satu lagi tekniknya. Yuk, satu lagi nih. Jadi gini, sekarang saya punya ya integral fungsi rasional dalam trigonometri. Nah, ini yang ribet nih. Jadi saya punya sebuah fungsi rasional yang merupakan fungsi dalam sin dan cos. Yaitu pembilangnya adalah fungsi dalam sin dan cos, inputnya juga fungsi dalam sin dan cos. Ya, di mana P dan Q ini adalah merupakan polinom, tapi polinomnya yang memuat sin dan cos. Mana kita mengintegralkan ini? Masalahnya kan kita mau mengintegralkan ini. Nah, ini tuh gimana nih? Gitu ya. Nah, tekniknya begini. Tekniknya adalah gunakan namanya substitusi Z sama dengan tangan setengah X. Gitu ya. Di mana kita bisa memisahkan X-nya di antara min pi sampai pi. DZ itu sama dengan setengah sekan kuadrat setengah X. Alias setengah 1 plus tangan kuadrat setengah X dx. Maka kita punya dx-nya sama dengan 2dz dibagi 1 plus z kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan setengah X di antara min setengah pi sampai setengah pi. Ya, di mana setengah X tadi adalah kita punya adalah tangan inverse Z dari sini. Ya, jadi tangan inverse Z di antara min setengah pi sampai setengah pi. Gitu ya. Atau kita bisa tuliskan ini X. X itu berarti apa?
Tadi kan Z sama dengan tangan setengah X. Setengah X-nya adalah tangan inverse Z. Berarti X sama dengan 2 tangan inverse Z. Ya, betul? X-nya kan 2 tangan inverse Z artinya. Nah, dari sini kita bisa peroleh turunannya apa? 2 DZ dibagi 1 plus Z kuadrat. Karena kan turunan tangan inverse kan 1 per 1 plus Z kuadrat ya. Nah, kemudian sin dan cosnya kita bisa ubah di sini. Cara mengubahnya gimana? Begini. Sin X itu kan sama dengan 2 sin setengah X cos setengah X. Karena tangan setengah X-nya itu Z, artinya ini setengah X, ini Z, ini 1, berarti ini akar 1 plus Z kuadrat. Berarti sin setengah X cos setengah X itu menjadi Z per akar ini kali 1 per akar ini. Alias 2Z dibagi ini. Tuh, gitu. Siapa cos X? Cos X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Gitu ya. Jadi kita punya sin setengah X itu adalah Z dibagi akar, tinggal kita kuadratkan saja. Jadi 1 min 2 Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat alias sama dengan 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa menyelesaikan nih soal-soal yang seperti ini salah satu contohnya. Nah, ini kan fungsi rasional di mana pembilangnya 1, penyebutnya 1 plus sin X plus cos X yang merupakan fungsi dalam sin X dan cos X. Kita nggak akan bisa menyelesaikan ini dengan substitusi-substitusi yang sudah pernah kita pelajari. Ya, pakai parsial juga ora iso. Jadi, hanya bisa dikerjakan dengan substitusi Z ini. Ya, begitu. Coba kita lihat pengerjaannya di halaman berikutnya. Silakan ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, masih ya. Oke, sip. Oke, kita selesaikan ya. Tadi kan permasalahan kita adalah ini. Ya, kita mau menyelesaikan ini. Nah, misalkan Z sama dengan tadi tangan setengah X. Berarti DX tadi adalah apa? DX-nya 2 DZ dibagi 1 plus Z kuadrat. Kan ya? Dimana sin Z bisa ditulis jadi 2Z per 1 plus Z kuadrat. Dan cos Z tadi 1 min Z kuadrat per 1 plus Z kuadrat. Ya kan? Ini yang tadi kita punya dari halaman sebelumnya. Jadi ini kita bisa selesaikan menjadi DX-nya adalah 2DZ bagi 1 plus Z kuadrat dibagi 1 plus siapa itu cos X? Cos X adalah 1 min Z kuadrat dibagi 1 plus Z kuadrat. Siapa itu sin X? Sin X adalah 2Z dibagi, oh ini sin X, sorry. Sin X, ini cos X ya. Apa tadi? Kita punya sin X adalah 2Z dibagi 1 plus Z kuadrat. Ya. Kemudian kalikan atas bawah dengan 1 plus Z kuadrat. Kita punya integral 2DZ dibagi 1 plus Z kuadrat plus 1 min Z plus 2Z. Musnah, kita punya integral 2DZ dibagi 2 dalam kurung 1 plus Z. Ini juga musnah, jadi kita punya ln 1 plus Z plus C. Gitu ya. Gitu. Selanjutnya sama dengan ln 1 plus siapa itu Z? Z itu adalah tangan setengah X. Tuh kan, langsung dapat gitu loh. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa. Ya, gitu.
Jadi ini seperti kalau kita mau cepat nih, pergi cepat gitu ya ke Jakarta mau cepat. Kalau naik kendaraan bisa lama 3 jam, kereta juga sekitar segitu. Mau cepat gimana? Nanti ada kereta cepat 45 menit katanya. Tapi ada yang lebih cepat lagi, pakai ehang. Ya, yang kapal terbang itu. Taksi terbang. Nah, ini kita bisa menyelesaikan itu ya. Oke, baik. Latihan part 2 berikutnya saya tuliskan di sini. Nomor 1 nih. Nomor 2. Silakan bisa dibuatkan Jamboardnya nanti. Untuk part 1 dan part 2 ya. Kalau dinyambungin sama yang kemarin juga nggak apa-apa kan ya Kak? Oh, nanti halamannya susah nggak ini ya? Udah terlalu banyak. Takutnya Kemarin ngehang masih ada lagi. yang kosong Kak. Ah? Nah kemarin masih ada yang kosong Kak. Oh, yang kemarin itu yang mana sih? Berapa nomor ya kemarin ya? Integral itu terakhir sampai integral yang Oh, ya diisi dong tuh. Jangan dikosongkan begitu saja. Ini udah nambah lagi nih. Ya, ya kayaknya waktu itu belum pada selesai Kak. ya. Sok diisi ya. Ini udah nambah lagi nih. Jadi jangan nanti disangka saya nimbun minyak goreng nih ya. Padahal saya udah keluarin semuanya nih. Di Indomaret habis ya Kak minyak goreng Kak. Di mana-mana habis, bukan Indomaret aja. Akhirnya saya kemarin nunggu di depan. Namanya kalau di Bandung tuh adanya yang paling gede kan Jogja itu. Jogja Supermarket. Oh iya Yogya. Ya, dia belum buka udah saya tunggu di depan. 12 tambah 24, 36 ya. Tambah yang kemarin berapa tuh? Yang kemarin udah sampai 30 Kak. Ya. Oh, ini masih ada nih saya kira. Yang itu kan belum ya, yang substitusi Z itu. Ya, 14 tambah 24, 38 ya. Oke, cukuplah segini dulu lah. Ya, tambah yang kemarin. Sok, jangan lupa ditulis nama sama soalnya ya, biar meriksanya enak. Silakan. Di Ini jadi 12.30 nanti boleh makan langsung siang ya. bikin ini jadi semua bikin papannya aja ya Kak sampai selesai ini. Nggak usah. Eh, boleh, tapi kayaknya nggak cukup kali ya. Nanti papanya kebanyakan error nggak? Mungkin satu-satu aja bagian yang kemarin dulu boleh dilanjutkan. Nanti saya tinggal masuk ke papan itu. Jadi ada 3 papan kali ya. Papan yang kemarin, papan yang ini yang hari ini kan ada 2 papan nih. Ya, oke.
Yang Yang papan pertama tadi 24, yang papan ini 14. Ya. Jadi Kak. ada 2 papan ya. 2 papan itu cukup buat kayaknya ini berapa? Apakah cukup Kak? Ya cukup ya. Cukup dong. 2 papan tuh kalau dipotong-potong biasanya kalau tempe itu cukup kok. Ya. Itu 20 orang cukup seorang 2. Ya. Ini kan papan, kita lagi ngomongin papan tempe bukan? Kan harga kedelai lagi naik. Gara-gara makanan kedelai itu jadi pakannya babi di China. Jadi harganya ini naik drastis. Kak Pen nggak nimbun tempe Kak? Oh enggak, karena kan saya nggak piara babi. Jamboardnya udah dibagikan sama Steven. Thank you, Van. Ya, nanti kalian saya kira gini saja. Ya, saya ada yang komplain makan siangnya, ada yang sudah ready jam 12, ada juga yang ready setengah 1 gitu ya. Oke. Jadi gini, ini kan ada latihannya nih, ya. Pokoknya saya akan masuk langsung di papan tersebut, ya. Jadi nanti misalkan 12.20 udah ada yang siap nih mau makan dulu, silakan gitu ya. Intinya saya akan lihat di papan tersebut masing-masing sudah harus mengerjakan ya. Ya, kita sepakat bersama-sama 12.30 istirahat ya. Nanti pukul 1 bagi yang mau oleh mandiri silakan ya. Yang enggak oleh mandiri bisa lanjutkan latihan integralnya, perkuat basic integralnya. Bagi yang ini si Timotius masih riset ya. Bagi yang riset ya masuk ke kelas riset. Sama Timothy, Kinan dan kalau chat. Integral 1 tuh minggu lalu Kak. Oh, Oh nanti saya kumpulin semua ya di udah. situ ya. Di mana ya? Papannya di mana sih? Oh, ini Nanti papan saya berapa ini? di situ semua. Ya. Oh, ini 20 ini. Oh, udah keisi. Ini papan berapa ini? 21. Udah nomor 21 ya. 5 pangkat X itu yang papan 1 kali tadi ya. Oh, bukan. Ini yang nomor 21 integral pangkat X dan seterusnya itu yang kemarin berarti ya. Pusing ya, jangan papannya. Berarti tandanya soalnya kebanyakan Kak. Nah, oh gitu. Karena kalau nggak banyak kan nggak terampil. Atau kurvanya mengikuti kurva normal ini. Ada puncaknya sampai dengan batasnya di mana soalnya harus diberikan sehingga setelah tersebut akan menurun keterampilannya. Kalau puncak normal kan begitu ya.
Semoga enggak ya. Jadi begini nih puncak normal. Kalau nanti di statistik belajar gitu ya. Dikasih makin lama makin banyak, makin terampil. Sampai batas ini soalnya di sini misalkan 50. Setelah 51 dan seterusnya dikasih 100 nanti menurun keterampilannya. Semoga tidak begitu ya. Tetap konsisten mengikuti grafik eksponensial. Ya, waduh, ini kayak di YouTube aja nih ngasih konten nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sip. Baik, supaya nggak pusing, kita sama-sama masuk ke dalam papan yang sama, ya. Mungkin kalian bisa ke papan yang kemarin dulu kali ya, 1 sama 2 ya, yang masih ada banyak bolong. Bagi yang sudah ya boleh mengerjakan di papan 3, 4. Ya. Tuh kayak papan 1 nomor 13 belum keisi. Ya, oke silakan dikerjakan. Saya nggak akan ngomong lagi nanti mengganggu.